Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG untuk pekan ini. Baik, sebelumnya kita akan mereview dulu bagaimana performa dari bursa saham Indonesia selama pekan lalu. Dapat dilihat bahwa pada pekan lalu bursa saham Indonesia kembali berakhir negatif, di mana IHSG turun cukup signifikan sebesar 2,93% ke posisi 4072,354. Sementara untuk indeks saham blue chips yaitu indeks LQ45 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,57% ke posisi 676,059. Secara sektoral juga dapat dilihat hampir semua sektor mengalami pelemahan yang cukup signifikan, kecuali sektor pertambangan dan sektor perkebunan yang berhasil membukukan kenaikan. Selanjutnya kita akan lihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG pada pekan ini. Untuk minggu ini tampaknya sentimen positif cenderung lebih dominan. Indikasi atau fundamental positif yang pertama datang dari indikasi membaiknya perekonomian global. Dapat dilihat bahwa data-data ekonomi baik dari kawasan Asia, Amerika Serikat maupun Eropa pada pekan lalu menunjukkan hasil yang cukup positif. Yang pertama dari kawasan Asia dapat dilihat bahwa sektor manufaktur China berhasil menunjukkan indikasi mengalami ekspansi. Sementara itu dari Australia juga dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Australia untuk kuartal kedua tahun 2013 sesuai ekspektasi, yaitu bertumbuh sebesar 0,6%. Sementara dari kawasan Amerika Serikat dapat dilihat datanya juga cukup positif. Sektor manufaktur baik maupun non manufaktur dilaporkan mengalami ekspansi, sedangkan klaim pengangguran Amerika Serikat justru dilaporkan kembali mengalami penurunan. Lalu data non-farm employment change juga dilaporkan sejumlah 169.000, walaupun angka ini memang di bawah ekspektasi sebelumnya, namun masih berhasil meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu untuk tingkat pengangguran Amerika Serikat sendiri justru mengalami penurunan di luar ekspektasi, yaitu menurun menjadi 7,3%. Lalu dari kawasan Eropa data juga cukup positif. Yang pertama adalah data manufaktur dari Spanyol yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur Spanyol mengalami ekspansi. Lalu juga sektor manufaktur Italia juga dilaporkan mengalami ekspansi. Lalu di awal minggu ini juga sentimen positif tambahan bagi bursa saham, khususnya bursa saham kawasan Asia tampaknya datang dari Jepang, di mana Jepang dikabarkan bahwa Jepang berhasil memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2020. Nah, hal ini diyakini akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi di Jepang, sekaligus mempunyai dampak yang positif bagi perekonomian kawasan Asia secara keseluruhan. Selanjutnya untuk fundamental negatif tampaknya yang masih datang dari rencana penarikan program stimulus oleh The Fed pada bulan ini. Nah, investor tentunya akan menantikan kejelasan dari isu ini dari hasil pertemuan dan pernyataan dari The Fed pada minggu depan. Lalu sentimen negatif yang kedua, walaupun tampaknya isu geopolitik Syria telah mereda saat ini, namun perlu diwaspadai jika kembali memanas. Selanjutnya beberapa data yang perlu diperhatikan pada minggu ini antara lain, yang pertama dari kawasan Amerika Serikat. Data-data penting tersebut antara lain adalah data klaim pengangguran, data core retail sales dan retail sales, serta data preliminary UAM consumer sentiment. Lalu juga perlu diperhatikan data dari Australia berupa data tenaga kerja yaitu employment change serta data unemployment rate. Selanjutnya untuk lebih jelas melihat pergerakan IHSG, mari kita lihat chart berikut ini. Dapat dilihat bahwa pada pekan lalu IHSG mengalami pelemahan yang cukup signifikan setelah pada pekan sebelumnya IHSG
gagal menguat hingga menembus resistance di kisaran 4.230. Namun dapat dilihat bahwa setelah melemah hingga hampir mencapai supportnya di kisaran 4.000, ada indikasi bahwa IHSG cenderung bergerak rebound. Dengan begitu pada pekan ini tampaknya IHSG ada peluang untuk lanjut rebound menjauhi supportnya di kisaran 4.000 dan kembali mendekati resistance di kisaran 4.230. Baik, secara kesimpulan, walaupun kondisi fundamental saat ini secara umum masih bearish, namun belakangan ini tampak sedikit membaik akibat adanya indikasi membaiknya perekonomian global. Secara teknikal pun tampak setelah IHSG melemah hampir mencapai level support di kisaran 4.000, namun ada indikasi bahwa IHSG berpeluang untuk mengalami rebound dan kembali mengetes resistance di kisaran 4.230. Baik, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini bersama saya Wahyu Sudarta. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.